kelompok 5 akan menjelaskan tentang penyebaran berita proklamasi dan dukungan terhadap proklamasi. Pertama, kami akan membahas tentang penyebaran berita proklamasi. Nah, sesaat setelah teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, berita proklamasi disebarkan oleh masyarakat di sekitar Jakarta, terutama oleh para pemuda melalui radio, surat kabar, kantor berita Yoshima, dan sarana lain-lainnya. 1. Penyebaran berita proklamasi melalui radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hosokan Rikyoku yang sekarang menjadi Radio Republik Indonesia. Pada pukul 7 malam, teks proklamasi berhasil disiarkan oleh Muhammad Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto, yaitu yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Kedua, penyebaran berita proklamasi melalui surat kabar. Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Caja yang terjadi di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Hampir seluruh harian di Jawa pada penerbitannya 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketiga, penyebaran berita proklamasi melalui kantor berita. Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Deden-B Palenewen pada tahun 1945 sekitar pukul setengah 7 malam di kantor berita Yoshima atau Domei yang sekarang menjadi kantor berita Antara. Kemudian, oleh Deden-B Palenewen, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F.Wus, seorang markonis atau petugas telekomunikasi di kantor berita tersebut untuk segera diudarakan. Keempat, penyebaran berita proklamasi melalui sarana lain. Penyebaran proklamasi kemerdekaan tidak hanya lewat media seperti surat kabar dan radio, tapi juga melalui pemasangan pamflet, poster, dan spanduk yang dipasang dan ditempel di berbagai penjuru kota seperti ditempel pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Yang kedua, kami akan membahas tentang dukungan terhadap proklamasi. 1. Komite Fan Aksi. Komite Fan Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Buruh Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan lainnya. Pada 2 September 1945, Komite Fan Aksi memberi dukungan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengeluarkan suatu manifesto yang disebut dengan Suara Rakyat Nomor 1. Kedua, dukungan pemimpin keresidenan. Pada September 1945, pimpinan keresidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindak keras terhadap segala yang menyerang pemerintahan Republik Indonesia. Ketiga, peranan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyebutkan negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan. Pernyataan ini dinyatakan oleh Sri Sultan mengenai keagungan di jiwa dan pengorbanan Sultan dalam mendukung berdirinya negara Republik Indonesia. Kemudian Presiden Republik Indonesia mengirim utusan ke Yogyakarta untuk memberitahu pernyataan pemerintahan Republik Indonesia. Keempat, peristiwa lapangan Nikada atau Ikatan Atletik di Jakarta. Komite Fan Aksi berperan dalam merencanakan rapat akbar di lapangan Nikada, memobilisasi massa dan mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat tersebut pada 19 September 1945. Tujuannya adalah untuk mendekatkan emosional pemerintah rakyat Indonesia dengan rakyatnya bahwa Indonesia telah merdeka, juga untuk menunjukkan kepada rakyat tentara sekutu bahwa rakyat Indonesia siap menghadapi apa yang hendak mengganggu kemerdekaan Indonesia. Makna diadakan rapat akbar ini yaitu sukses mempertemukan pemerintahan RI dengan rakyatnya, perwujudan pemerintah rakyat Indonesia di hadapan rakyat, sukses mengunggah kepercayaan rakyat bakal kekuatan rakyat Indonesia sendiri. Kelima, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945 ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan dibantu segerombolan pasukan sekutu.
Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hotel tersebut diserbu para pemuda. Setelah permintaan Residen Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda, ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa orang pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai merah putih. Insiden tersebut disebut dengan insiden bendera karena kasusnya penyobekan bendera. Nah, itu dia pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.